Al-Quran bukan hanya tertulis, tapi juga terhampar, dan yang bernafas dalam dirimu. Ada yang tertulis, ada yang terhampar. Wahyu tidak hanya turun dari langit, tapi juga bangkit dari kesadaran. Ia bukan hanya huruf dan ayat, tapi juga gunung, angin, dan desir batin. Di dalam Al-Quran ada 3 wahyu keilahian yang saling menyapa. Yang pertama, Al-Quran Kuwani, kitab yang terbentang. Lihatlah langit yang tak henti berputar. Lihat air yang mengalir tanpa mengeduh. Lihat daun yang gugur tetap pada waktunya. Semua itu zikir sunyi. Semua itu zikir sunyi adalah ayat yang berjalan. Adalah firman yang tak bersuara namun mengguncang jiwa. Alam semesta adalah Al-Quran yang diam. Quran yang tak tertulis di mushaf, tapi diukir dalam kejadian. Setiap embun yang jatuh adalah sabdanya. Setiap badai adalah tegurannya. Dan setiap bunga yang mekar adalah kasihnya yang mewangi. Yang kedua, Al-Quran Nafsani, kitab yang tersembunyi dalam diri. Lalu berjalanlah ke dalam jantung hatimu, ke dalam cakrawala batin yang tak bertepi. Di situ wahyu bicara dalam rasa, dalam keheningan, dalam tangis, dalam rindu yang tak punya nama. Engkaulah Quran kecil. Dari manusia adalah kitab yang penuh rahasia. Setiap getar hati, setiap percikan cahaya yang muncul saat sujud, itu bukan milikmu. Itu adalah ayat-ayat yang Tuhan tanamkan sebagai bekal pulang. Yang ketiga, Al-Quran Mushaf, kitab yang tertulis. Dan inilah yang kita kenal huruf-huruf yang tersusun rapi. Ayat-ayat dibaca, dihafal, dilagukan. Namun, apakah kita hanya berhenti di bunyi? Apakah kita hanya memeluk mushaf tanpa pernah membuka jendela maknanya? Mushaf hanyalah cermin. Jika dirimu gelap, maka cahaya ayat pun akan samar. Tapi jika hatimu jernih, satu ayat saja bisa menggetarkan langit hatimu. Maka jangan batasi Al-Quran hanya di rak-rak kitab. Bacalah yang tertulis, ya, tapi juga bacalah langit, bacalah daun, bacalah jiwamu sendiri. Karena wahyu itu tidak pernah diam. Ia selalu turun, selalu memanggil, dan selalu menunggu untuk disimak oleh jiwa-jiwa yang bersedia hening dan mendengar. Siapa yang hanya membaca Al-Quran Mushaf, ia belajar. Siapa yang membaca Al-Quran alam, ia merenung. Tapi siapa yang membaca Al-Quran dalam dirinya, maka ia sedang kembali kepada Tuhan.